Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan wawancara serius bersama kawan saya Kang Heru. Beliau adalah salah satu jurnalis di Purwakarta. Saya akan korek-korek kisah Kang Heru ini, perjalanan beliau menjadi jurnalis, kenapa memilih berkarir di dunia jurnalis. Namun sebelum ke situ, saya mau tanya-tanya dulu sama Kang Heru. Sebelum berkarir menjadi jurnalis, Kang Heru pernah beraktivitas dan beraktivis di mana saja. Gimana Kang Heru kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kang Muhid. Nanti Kang Heru jangan lupa di subrek ya di channelnya Sahabat Win, nanti Kang Heru muncul di situ. Ini kayak artis ya? Iya. Nanti kita santai saja karena kita ngobrol santai. Santai tapi serius dan penuh isi. Kita ngerokok saja dulu. Oke, santai aja ya. Santai aja guys, yang penting ada isinya. Kang Heru gini, Gimana? sebelum mengawali karir di dunia jurnalis, dulu Kang Heru aktifnya di mana saja? Untuk di organisasi apa perusahaan nih? Mulai dari organisasi sampai dengan usaha. Kalau organisasi awalnya saya sempat ikut pengurus, bukan pengurus ya. Aktif di mana? Aktif di organisasi NU sebagai kader GP Ansor di Kecamatan Pleret. Untuk usahanya untuk usahanya saya kira swasta, punya kontak kecil-kecilan di rumah yang sekarang udah dikelola sama istri saya karena saya udah punya kesibukan gitu. Dulu usaha lele gimana? Katanya dulu pernah usaha lele. Sempat usaha lele juga, Tapi karena mungkin saya nggak cocok di air ya, cocoknya di udara gitu. Jadi untuk usaha lele ya itu tadi, karena nggak cocok di air jadinya ya saya tinggalin dan profesi. Beralih profesi. Oke, sekarang kita masuk ke jurnalis nih. Kang Heru kenapa sih memilih hidup dan memilih karir di dunia jurnalis? Siapa sih yang menginspirasi dan siapa yang mengajak Kang Heru sampai bisa masuk ke dunia jurnalis ini? Awal mulanya dulu sekitar tahun 2016 ya, 2015-2016 saya waktu masih aktif menjalankan usaha saya di bidang kontrak yang tadi saya sebutin. Saya tiba-tiba suatu hari ngerasa jenuh gitu. Terus ada teman saya yang udah mulai menggeluti bidang jurnalis ngajakin saya buat ikut terjun, nawarin saya untuk usaha untuk kerja sebagai loper waktu itu ya, tahun 2015-16. Di koran apa itu? Di koran Kabar Gapura, kalau dulu pernah di Karawang, saya tahun 2015-2016 sampai 2017 awal saya masih profesi sebagai loper koran di Purwakarta. Nah dari situ saya masih ngerasa jenuh dan ngerasa pengen gitu kan, kayak teman-teman saya yang lain yang setiap hari kesibukan mereka itu bukan hanya mengantar koran tapi menjadi seseorang yang menciptakan tulisan di dalam koran tersebut gitu. Nah di situ saya mulai terinspirasi atau pengen gitu ya? Mulai ingin menggeluti bidang tersebut dan menjadi jurnalis. Nah pada tahun 2017 awal sekitar Januari atau Februari saya mulai belajar menulis dari teman-teman media yang ada di Purwakarta gitu kan, di forum komunikasi jurnalis Purwakarta ini saya mulai belajar menulis. Kalau dulu sih ditawarin di stringer kayak gitu, membantu wartawan kayak gitu kan ya. Udah gitu tahun 2017 akhir karena hasil karya tulisan saya dinilai sudah agak sedikit pantas gitu lah mungkin ya, sebutannya belum begitu pantas karena saya rasa hasil karya saya itu belum bisa maksimal dan masih perlu pengembangan dalam sisi tulisan. Nah akhirnya waktu itu saya pertama kali 2017 punya masuk ke media online, kalau nggak salah media apa? tugasberita.com. Nah itu
Dan dari situ selanjutnya tahun 2018 saya ditawarin tuh sama teman saya yang di jurnalis di Fox JP itu, satu wartawan namanya Kang Yuslipar, senior saya. Kang Yuslipar ya. Kang Yuslipar senior saya buat Nanti kita wawancara juga Kang Yuslipar Kang itu. Yuslipar nawarin saya buat masuk ke media online lain, media online baru namanya itu Portal Jabar. Di Karawang juga kantornya sih, untuk saya, tapi saya tugasnya di Purwakarta untuk nyari informasi di Purwakarta. Nah, ya sampai sekarang saya alhamdulillah kalau sekarang di mediakesatu.co sama Kang Ibon, Satu.co. itu untuk sejarah singkat saya kenapa saya menjadi seorang jurnalis. Nah sementara untuk kenapa sih harus menjadi seorang jurnalis gitu Ya kan? pilihannya kan banyak pilihan-pilihan lain. Kang Edo bisa jadi pengusaha, dulu pernah sempat jadi pengusaha lele gitu, sampai lelenya itu saya pernah baca cerita itu, lelenya itu palit Ya kabur ke bawah air Banjiran, karena ke bawah hujannya air. gede banget waktu itu ya. Sementara pas sampai saya kurang begitu bahkan itu besar. sampai masuk berita koran dulu. Saya Iya. pernah baca kalau nggak salah di Pasundan Express. Betul. Ya itulah sejarah apa namanya hidup. Ya mungkin kita nggak cocok di air ya, saya jadi cocoknya di udara. Jadi maksudnya di udara ya di internet. Jadi saya cocoknya di media online gitu. Nah, alasan kenapa saya harus memilih atau kenapa memilih menjadi seorang jurnalis, alasannya kayak gini Bang Mir. Yang pertama, saya ingin meningkatkan rasa percaya diri saya ketika berada atau berbicara di depan publik. Di tengah-tengah banyak orang gitu kan, terus komunikasi langsung dengan orang-orang penting, bersentuhan langsung dengan para pejabat. Nah, saya ingin menguji mental saya, rasa percaya diri saya di bidang itu gitu. Nah, dan saya rasa cara yang tepat yaitu menjadi seorang jurnalis gitu kan, karena dengan menjadi wartawan kan kita bakal langsung bersentuhan atau langsung berbicara dengan narasumber kita ya. Narasumber kita kan ada yang dari pejabat, ada yang swasta gitu kan, ada yang banyak lah wartawan narasumber sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang mental saya, rasa percaya diri saya rasa udah ada peningkatan lah gitu kan. Kalau dulu saya hanya sebatas ngobrol dengan kepala desa, tinggal dengan seorang camat gitu kan. Nah alhamdulillah tuh sekarang saya bisa berkomunikasi langsung dengan kepala dinas atau kadang-kadang dengan bupati, dengan wakil bupati, dan itu salah satu peningkatan untuk saya di bidang rasa percaya diri saya untuk Jadi terbangun. komunikasi saya dengan ya untuk relasi juga kan kita mulai terbangun dengan kepala di sana di sana. Nah dan untuk alasan saya kenapa menjadi jurnalis. Nah, sementara untuk alasan lain, tentunya harus berimbang juga dengan penghasilan kan. Kita berbicara masalah tadi, kita berbicara masalah Penghasilannya gimana tuh di dunia jurnalis? Ini menurut hemat saya banyak hal-hal negatif yang menyelimuti jurnalis ini. Profesi seorang jurnalis atau wartawan, seperti gaji rendah, dengan kesejahteraan yang bisa dibilang kesejahteraan wartawan saat ini itu belum semuanya maksimal gitu. Masih banyak wartawan yang bisa dibilang kesejahteraannya itu masih sederhana lah, tidak seperti karyawan pabrik, karyawan kantor gitu kan, beda kan. Terus jam kerjanya juga jam kerja yang tidak beraturan. Wartawan itu kan nggak kayak pegawai pabrik kan, masuk pagi pulang sore gitu. Wartawan itu kan nggak kayak gitu. Freelance. Bisa dibilang kayak freelance lah gitu ya. Kadang-kadang kita kerja paginya kita belum ada informasi, siang atau malam atau tengah malam gitu kan kita baru masih kerja di lapangan. Orang lain udah tidur sementara kita masih melek dari informasi kan gitu. Itu salah satu inspirasi buat saya dan salah satu motivasi buat saya sehingga saya tuh ingin bergelut di bidang jurnalis karena banyak tantangan yang menantang adrenalin saya gitu, yang menguji adrenalin saya untuk terus berkreasi melalui dunia jurnalistik ini. Itu kira-kira kamu. Kalau berbicara masalah penghasilan, wartawan itu kan jarang ya wartawan yang penghasilannya itu bisa kayak pegawai lain gitu, bisa menutupi semua kebutuhan gitu kan. Sebetulnya tergantung kita juga, karena kan wartawan itu ada yang sistem penggajiannya itu ada yang
flat, dari kantornya ada yang shift buat Liputon gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk saya sekarang, untuk saat ini, karena mungkin saya juga di samping menjadi jurnalis, saya punya usaha yang lain juga gitu kan di rumah, dan ada beberapa perusahaan yang sekarang lagi saya kelola. Luar biasa. Nah, gitu ya, itu mandiri aja untuk, tapi tetap untuk masalah jurnalis belum kepikiran untuk meninggalkan gitu. Walaupun penghasilannya belum seperti yang saya inginkan dan saya harapkan, tapi dunia jurnalistik bakal tetap saya jalani sampai kapanpun selama saya bisa dan saya mampu. Gitu barangkali kamu ya. Dari pihak keluarga sendiri gimana? Tahu nggak bahwa Kita ngopi dulu. Oh, iya. Nanya aja dulu saya jawab habis ngopi. kita ngopi dulu? Ngopi dulu guys, sebelum Jumatan baru jam 11 nih, bentar lagi lah. Gimana? Sedikit lagi dari pihak keluarga sendiri gimana? Tahu nggak bahwa Kang Heru ini berprofesi sebagai jurnalis? Tahu. Alhamdulillah mereka selalu mensupport saya, keluarga saya, terutama istri saya selalu mensupport saya untuk tetap semangat menjalani hidup berprofesi sebagai seorang jurnalis gitu. Karena manfaatnya apa? Manfaatnya saya bisa membantu memberitahu masyarakat terkait informasi-informasi penting yang harus memang mereka konsumsi atau harus mereka tahu melalui tulisan-tulisan saya gitu, Kang Muhir. Kan banyak hasil tulisan saya, hasil liputan saya berpotensi dan bermanfaat bagi masyarakat gitu. Mungkin itu yang untuk ini cerita singkat aja ya, kalau misalkan cerita panjang-panjang yang nonton jenuh juga gitu. Ada satu lagi terakhir, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman jurnalis di seluruh Indonesia dan khususnya di Purwakarta ini? Kalau pesan pasti ada. Pesan dari saya buat teman-teman rekan-rekan jurnalis yang ada di Indonesia khususnya di Purwakarta, tetap berkarya, utamakan informasi yang akurat, berimbang dan akurat, berimbang dan tepat dan terpercaya, itu aja sih. Jangan sampai yang kita sajikan ke masyarakat itu informasi yang belum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi informasinya yang menyuguhkan informasi ke gitu. Yang pertama yang penting yang utamanya yang positif dan dapat dan layak dicerna oleh publik gitu aja. Informasinya harus sahih ya. Iya dong, harus sahih. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Kang Heru yang telah berbagi cerita sedikit mulai dari usaha hingga terjun ke dunia jurnalis, karena perjalanan manusia itu nggak ada yang tahu. Ya. Siapa tahu nanti setelah jadi jurnalis lele lagi ya. Ada perjalanan yang lain lagi, Kang Heru bisa jadi usaha lele lagi, nanti bisa disupport sama pengusaha-pengusaha. Itu saja, terima kasih. Oke, siap. Nanti kita lanjutkan ke wawancara berikutnya untuk teman-teman jurnalis khususnya di sementara di Purwakarta dulu.